Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nur Humaira dengan NIM 220209501005 dari kelas PTIKB. Di sini saya akan menjelaskan intisari mengenai input-output dan dukungan sistem operasi. Yang pertama ada pengertian input dan output. Input adalah perangkat masukan yang dipasang pada komputer atau laptop sesuai dengan port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer. Perangkat input juga yang memberi perintah secara langsung kepada penggunanya. Sedangkan output adalah perangkat keluaran yang dirancang untuk menyampaikan dan menampilkan informasi kepada pengguna. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk audio, gambar, video, dan teks sehingga dapat dilihat, didengar, dan dipahami dengan mudah oleh pengguna komputer. Selanjutnya contoh dan fungsi input device. Yang pertama keyboard. Keyboard merupakan alat input berupa papan ketik yang berisi tombol khusus lainnya. Secara umum, keyboard merupakan perangkat keras pada komputer atau laptop yang berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Fungsi keyboard laptop sangat penting karena sebagian perintah yang berupa teks dan kontrol lain dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard. Yang kedua, mouse. Mouse adalah salah satu perangkat keras masukan atau input penting yang harus ada ketika ingin mengoperasikan sebuah komputer. Fungsi utama mouse sebagai alat penunjuk atau pointing device menjadi sangat penting dan berguna ketika pertama kali ditemukan. Yang ketiga, joystick. Joystick adalah perangkat input yang dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer di perangkat komputer. Gerakan kursor dikendalikan dengan menggerakkan tuas pada joystick. Fungsi joystick sebagian besar digunakan untuk aplikasi game dan terkadang juga digunakan pada aplikasi grafis. Yang keempat, scanner. Scanner merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi dasar sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital. Alat elektronik ini bekerja dengan cara memindai setiap bagian lembaran yang menjadi inputnya hingga tidak ada bagian yang tersisa. Dan yang kelima, barcode reader. Barcode reader berbentuk gagang berisi laser berwarna merah adalah bentuk scanner barcode reader. Laser ini adalah alat untuk memindai barcode yang terdapat pada kemasan suatu barang. Alat ini terdapat di minimarket atau toko lain untuk mengidentifikasi produk yang dijual dan proses jual beli akan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya contoh dan fungsi output device. Yang pertama, monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Yang kedua, speaker. Speaker memiliki fungsi untuk mengubah gelombang suara elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Fungsi tersebut bisa berjalan normal selama komponen-komponen di dalamnya bekerja dengan baik dan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, printer. Printer adalah suatu elemen dari output device untuk menghasilkan data, gambar atau grafik dalam bentuk cetakan. Fungsi printer yang utama untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Yang keempat, proyektor. Proyektor adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa. Fungsinya menampilkan objek atau data atau teks, gambar, video yang ada di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar atau dinding. Dan yang kelima, headset. Headset merupakan gabungan antara fungsi mendengarkan audio dan berbicara atau berkomunikasi. Headset biasanya digunakan untuk melakukan panggilan video atau aktivitas gaming dengan komunikasi tanpa gangguan sekitar. Selanjutnya, pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Pada dasarnya, setiap mesin pasti memiliki sistem untuk mengoperasikannya. Yang pertama, program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layan bagi pemrograman, dan menjadwal eksekusi programnya. Yang kedua, program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka dan antar pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Selanjutnya, fungsi sistem operasi ada dua, yaitu fungsi kenyamanan, yaitu suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah
program manajemen file, dan pengontrol perangkat input-output. Selanjutnya, layanan sistem operasi terdiri atas 5, yaitu yang pertama pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrograman dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas. Yang kedua, eksekusi program. Sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan memori utama, akses modul inisialisasi hardware, input-output, intinya menginterpretasikan instruksi pemrograman untuk dapat dimengerti oleh mesin. Yang ketiga, akses ke perangkat input-output. Sistem operasi menjembatani programan dalam mengakses perangkat input-output sehingga menjadi sederhana. Yang keempat, akses terkontrol kembali. Dalam hal ini, sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan sumber daya yang digunakan bersama, seperti Wi-Fi. Dan yang kelima, akses sistem. Sistem operasi akses sistem mengontrol secara keseluruhan sumber daya sistem. Selanjutnya, terdapat 2 jenis sistem operasi berdasarkan sifat karakteristik. Yang pertama, sistem interaktif. Sistem interaktif terbagi atas 4, yaitu pengguna atau pemrograman berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Yang kedua, mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan, switch, beberapa bentuk input, dan printer. Yang ketiga, program-program yang dibentuk. Kode mesin dimuatkan melalui perangkat input, misalnya pembaca kartu. Dan yang keempat, sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini memiliki 2 kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Yang kedua, sistem batch. Sistem batch terdiri atas 4, yaitu sistem ini dikembalikan dari sistem interaktif. Yang kedua, program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasil dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan, terutama untuk batch murni. Yang ketiga, untuk sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat input atau output yang lambat. Selanjutnya, yang terakhir, untuk sistem batch yang